Baik, selamat pagi sahabat sharing. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di acara Jumat Sharing setelah 2 minggu yang lalu kita sharing tentang soft skill public speaking, dan hari ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang tidak kalah menarik, yaitu tentang skincare atau perawatan kulit. Dan sudah hadir bersama kita di samping saya, beliau adalah Ibu Fitri Astuti Susani Anggreni atau yang biasa kita sapa dengan Ibu Eni. Beliau akan membagikan tips dan juga pengalamannya dalam melakukan perawatan kulit wajah, karena kita bisa lihat sendiri wajah beliau yang terawat ya di usia yang sudah mungkin seusia dengan tante saya ya, tapi ternyata masih sangat mulus, kenyal gitu ya. Mohon maaf, saya tidak berani mentoel ya. Tetapi sudah kelihatan walaupun tertutup dengan face shield ataupun masker, tapi beda antara kulit yang terawat dengan yang tidak terawat itu bisa terlihat dengan mata telanjang gitu ya. Dan nanti kita juga ada bagi-bagi door prize ya Bu ya, sudah tersedia di hadapan kita. Hari ini sangat spesial Bapak Ibu dan teman-teman sahabat sharing semua, karena hari ini kita di endorse nih. Ceritanya kita dapat endorse dari satu produk, yaitu namanya dari Oriflame. Nah, sudah terlihat di hadapan kita, ini produk-produk dari Oriflame, khususnya untuk skincare atau untuk perawatan kulit wajah. Dan nanti juga sebagian dari produk ini akan menjadi door prize bagi Bapak Ibu sahabat sharing yang bertanya ya, ataupun mempraktekkan. Nanti mungkin ada demo dari peserta yang bersedia untuk mendemokan produk skincare ini. Dan juga nanti ada kuis ya Bu ya. Jadi ada kuis baik bagi sahabat sharing yang mengikuti Jumat Sharing ini dari live dari studio kami ataupun melalui YouTube dan juga melalui Zoom. Baik, tanpa berlama-lama lagi, oh iya, ada satu lagi bocoran Bapak Ibu. Ternyata hari ini beliau, Bu Eni ini ternyata ulang tahun. Jadi kami semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Eni. Semoga panjang umur, dalam keadaan sehat ya Bu ya. Kemudian selalu diberikan kebahagiaan dan juga semakin sukses Bu ya. Karena kita tahu juga beliau sudah sukses, tetapi semoga semakin sukses lagi. Sisa usia juga semakin berkah ya Bu ya. Ya, kami juga bisa terinspirasi dari semangatnya Bu Eni ini. Ya, baik, terima kasih. Untuk waktu selanjutnya Bu Eni akan menjelaskan ini, dia sudah menyiapkan tayangan yang akan dibagikan kepada kita semua. Jadi silakan sahabat sharing untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Eni, karena materinya itu sangat berharga. Walaupun mungkin yang mengikuti tidak hanya perempuan ya Bu ya, ini juga bisa untuk bapak-bapak atau kaum laki-laki ya. Dan juga nanti ada materi yang akan menjadi kuis. Jadi jangan sampai ketinggalan, silakan simak dengan cermat, karena nanti ada yang keluar sebagai pertanyaan kuis. Baik, silakan Ibu Eni, sudah siap ya? Ya, makasih. Monggo. Terima kasih Mbak Desi, yang saya hormati Bapak Ibu dimanapun berada. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita pada hari ini diberikan kesempatan untuk bertemu, walaupun mungkin ada yang di rumah gitu ya Mbak Desi, tapi kita di sini ada beberapa Bapak Ibu yang bisa menghadiri pertemuan kita ini di ruang akreditasi Lakban ya. Terima kasih kepada bidang pelatihan dan pengembangan yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing gitu ya. Terima kasih juga doanya pada hari ini. Saya juga hari lahir, tahun lahir gitu ya, tahun lahir saya begini. Amin, terima kasih. Ya Bapak Ibu, mungkin terlalu berlebihan ya Mbak Desi kalau saya mulus dan sebagainya. Tidak, ini saya sharing di sini adalah ingin berbagi ilmu tentang bagaimana merawat kulit agar tetap sehat, sesuai dari sesuai dengan masing-masing, karena kulit kita ini beda-beda tuh Mbak, dari satu dengan yang lainnya. Monggo kita ini saja nih. Itu saja mungkin nanti kita berbagi. Saya juga mungkin bukan yang belum terlalu optimal Mbak untuk
bisa merawat kulit dengan baik. Nanti kita di sini bisa berbagi dan sharing. Jadi semangatnya berbagi ya Bu betul, ya. Karena berbagi itu bisa oleh siapa saja, dan tentang apa saja. Tentang apa saja. Dan saya juga nanti di diskusi ini mungkin saya juga malah justru banyak masukan, banyak mendapat ilmu dari Bapak Ibu yang hadir. Ya, jadi jangan segan-segan nanti gitu. sahabat sharing yang akan berbagi pengalaman juga mungkin ya. Atau kalau saya seperti ini mungkin bisa ditanyakan dari pengalamannya Bu Eni seperti apa, dari pengalaman sahabat sharing seperti apa gitu ya. Ya, betul. Jadi betul Mbak, saya mungkin kenalan sedikit ya. Saya juga memang tidak muda, betul ya Mbak, karena saya juga udah punya cucu. Alhamdulillah ini menjadi semangat saya untuk hidup lebih sehat begitu ya. Ya, Bapak Ibu, para remaja juga mungkin yang bisa bergabung pada hari ini. Saya sedikit akan menyampaikan tentang tips merawat kulit ini agar tetap sehat, segar dan bugar. Ya. Boleh saya lanjut? Jadi ini kalau kita lihat dari gambar ini ya Bapak Ibu, kita bisa lihat perbedaan kulit dari kondisi kecukupan untuk istirahat atau tidur gitu ya Mbak Desi ya. Jadi perbedaan ini bisa dilihat kalau kita cukup tidur itu dengan minimal 8 jam, bisa kita lihat bagaimana kecerahannya. Dan yang di sebelah kanannya mungkin kurang tidur ya, karena ini juga mungkin hanya 6 jam begitu ya Mbak Desi, karena kita juga tahu mungkin kita sering begadang, sering mungkin lembur gitu ya. Ini juga mengaruhi juga ternyata karena kita kurang tidurnya. Biasanya kalau kita tidak cukup tidur, dampaknya adalah kulit itu agak kusam gitu Mbak Desi gitu. Jadi agak ada garis halus atau agak keriput, kemudian juga ada kantong mata ya. Jadi mata kita ada kantongnya, dan juga biasanya di lingkar mata itu ada hitam tuh ya, itu biasa disebut mata panda begitu ya. Jadi ini sangat mempengaruhi Mbak untuk kulit kita. Ternyata ini 80% dari kalau kita gaya hidup kita ini seperti ini, misalnya kurang dari 8 jam tidurnya, ini mempengaruhi penuaan kulit begitu Mbak. Jadi ini ada survei gitu ya Mbak ya, kalau di sini ya ternyata 80%. Nah ini juga menjadi perlu kita perhatikan juga gaya hidup kita untuk istirahat minimal 8 jam gitu ya. Kita lanjut. Nah ini solusinya adalah itu, kita merawatnya kulit kita itu ada dua Mbak, mulai dari dalam juga nanti kita bahas yang dari luar gitu ya Mbak ya. Jadi kalau yang dari dalam pertama, ini kita perhatikan makan dengan makanan yang sehat dan bergizi ya. Kalau dulu bisa disebut 4 sehat 5 sempurna ya Mbak Desi ya. Ini tentu saja makanan sehat itu tentu saja harus yang bergizi, juga bebas dari pengawet ataupun bahan-bahan penyedap dan sebagainya, kemudian dan sebagainya. Jadi kita perhatikan untuk makanan bergizi. Kemudian untuk yang kedua adalah istirahat cukup. Nanti sampaikan minimal 8 jam ya untuk tetap mengutamakan beristirahat. Kemudian yang ketiga adalah minum air Mbak, minum air putih terutama minimal 8 gelas per hari. Nah ini juga menjadikan pengaruh dari kulit kita. Ya. Kemudian yang keempat adalah perlindungan dari sinar matahari. Nah untuk ini nanti ada berbagai cara ya Mbak ya, misalnya kita merawat dengan memberikan krim pagi gitu Mbak, sunblock misalnya ya. Dan juga jika diperlukan Bapak-bapak harus melindungi kulit dengan mungkin memakai topi. Nah seperti yang ada di sini ya, memakai topi, melindungi kulit kita dari sinar matahari dengan memakai kacamata, mungkin dengan kacamata hitam dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah dengan berolahraga. Nah mungkin ini disesuaikan dengan masing-masing ya, kebutuhan olahraga masing-masing, mungkin olahraga ringan, jalan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tidak merokok Mbak. Nah ini kesemuanya ini 6 tips ini dari dalam mungkin juga perlu kita lakukan sebagai gaya hidup kita gitu ya. Nah, selanjutnya yang dari luar Mbak, dari luar itu kita bisa menggunakan skincare tadi yang disampaikan Mbak Desi dengan
merawat kulit kita ya. Nah, yang pertama adalah kita sesuaikan bahan yang akan kita jenis apa yang akan kita pakai ya, peralatan yang akan kita pakai disesuaikan dengan jenis kulitnya seperti apa. Nanti saya jelaskan jenis-jenis kulit seperti apa. Jadi, kemudian yang kedua sesuaikan dengan kebutuhan Mbak. Jadi kita harus tahu permasalahan kulit kita apa. Apakah kulit kita itu berjerawat, kita jenisnya nanti berminyak dan sebagainya, nanti kita bedah setelah ini. Kemudian pastikan bahwa bahan-bahan itu adalah bahan alami. Mohon maaf Mbak, mungkin di luaran banyak sekali ya Mbak ya jenis-jenis produk yang kita harus hati-hati. Itu yang terpenting adalah bahan-bahan itu harus alami, kemudian tidak mengandung bahan kimia Mbak, karena ini sangat berbahaya. Dan yang pastinya ada izin dari Badan POM, gitu ya. Jadi ini yang kita harus perhatikan untuk memilih produk-produk di luaran sana. Jadi monggo disilahkan dengan produk apapun. Gitu. Kemudian Mbak, nah ini tadi saya sampaikan jenis-jenis kulit kita apa ya kita harus tahu jenis-jenis. Nah ini ada yang pertama kering atau dry skin ini gimana sih ciri-cirinya? Cirinya tuh kulit kita itu terasa ketat, gitu ya Mbak, agak kasar dan agak bersisik. Nah itu kalau dari bapak-bapak dari ibu dan para remaja mempunyai kulit yang kering ya, nggak usah khawatir juga nanti ada solusinya gitu ya Mbak. Ya. Kemudian normal. Nah ini kita berharap memang di kulit kita semua di jenis kulit yang normal, tidak berminyak maupun tidak kering. Kemudian juga kadar airnya itu seimbang gitu ya, karena air dan minyak di dalam wajah kita itu seimbang. Kemudian kombinasi. Nah kalau yang kulit kombinasi ini ada sedikit berminyak Mbak, tetapi di di daerah T kita, jadi dari dahi, dagu dan hidung di sekitar itu. Nah ini bagian-bagian ini ada yang cenderung kering, jadi ada yang berminyak gitu. Jadi ada kombinasi ya. Kemudian kalau yang berminyak itu terasa di seluruh wajah itu berminyak Mbak. Ya gitu ya. Itu ada bedanya. Jadi kalau kombinasi itu ada minyak tapi di T, tetapi kalau yang berminyak jenis berminyak itu ya full di seluruh wajah itu seluruhnya berminyak gitu. Ya, jadi kita mengenali jenis-jenis kulit kita. Ya, ini Mbak. Jadi selain kita juga tahu jenis kulit kita apa, kita juga harus mengupayakan begitu ya Mbak. Kalau saya mengupayakan, kita tahu bahwa kulit kita itu harus dengan sehat. Gimana sih ciri-ciri yang kulit kita sehat itu seperti apa? Ya. Kita nggak usah serius ya Mbak Desi ya. Jadinya ya gitu aja. Nanti kalau saya sampaikan mungkin ada masukan dari Bapak Ibu atau para remaja yang beri masukan tentang tadi yang saya sampaikan, monggo silakan ya. Jadi ciri-cirinya Mbak yang kulit sehat itu warnanya itu merata gitu loh Mbak. Jadinya semuanya tidak ada yang agak merah gitu. Kadang kalau ada warna yang kemerahan itu mungkin ada menandakan ada peradangan gitu Mbak Desi. Kemudian di sisi lain ada kusam gitu ya. Terus kemudian juga ada lingkaran gelap di sekitar mata yang tadi saya sampaikan dengan dinamakan mata panda begitu. Nah ini nih ciri-ciri kulit yang tidak merata, dan ini juga banyak penyebabnya Mbak. Kalau di sekitar mata mungkin ada dehidrasi atau mungkin kelelahan ya, karena kita kurang tidur tadi ya, kelelahan karena lembur begadang gitu ya. Itu kulit tidak merata. Ini ciri-ciri yang kulit yang harus sehat itu yang merata. Itu kemudian dari teksturnya Mbak, teksturnya juga tadi kalau kulit sehat itu kenyal, lembut dan halus gitu. Kita ingin ya punya kulit yang teksturnya itu kelihatan kenyal, lembut dan halus. Kemudian dari di kelembapannya Mbak, ya kita bisa lihat dari kelembapannya. Ini kelembapan ini bisa dilihat dari asupan air putih kita ya, harus cukup gitu Mbak. Ya, karena air ini bekerja untuk menjaga keseimbangan minyak yang ada di permukaan kulit. Ya, ini juga dapat mencegah
kulit untuk agar tidak terlalu berminyak, kemudian juga tidak berjerawat gitu ya. Karena kita tahu air ini juga berperan untuk produksi kolagen, Mbak, ya, karena jika produksi kolagen ini lancar gitu, tentu saja ini juga akan menjadikan kulit kita lebih sehat, dan mungkin nanti ini yang akan membawa kita kepada ciri kulit yang sehat, dan nanti harapannya tadi itu kulitnya bisa cerah gitu ya, Mbak. Ini juga bisa menghambat penuaan gitu. Ya, semoga kita berharap produksi kolagen ini lancar gitu ya. Nah, itu. Nah, saya sampaikan tadi sudah kita lihat ya ciri-ciri yang seperti awal kulit sehat. Nah, tipsnya Mbak, ini ada tipsnya nih, gimana sih kalau tadi saya sampaikan kepingin mempunyai kulit yang sehat. Kuncinya adalah ini 422 gitu loh Mbak Desi, kita intinya apa sih 422 gitu ya. Ya, jadi ini tadi 422 itu yang pertama adalah ada 4 langkah Mbak Desi, 4 langkah. Yang pertama cleanse itu pembersihan, kemudian eyes itu kita lihat, perhatikan mata kita, kemudian bus itu nanti pemberian serum atau vitamin ya, terus kemudian yang keempat ada moisturizer ya, kelembapan, kita melihat bagaimana kelembapan kulit. Nah, 4 langkah ini dilakukan dengan 2 menit setiap pagi dan malam gitu Mbak. Jadi 422 dengan 4 langkah dengan 2 menit tapi dilakukan pagi dan malam gitu ya, artinya 422. Nah, bagaimana 422 langkahnya seperti apa? Ya, kita lanjut ya. Nah, ini ya. Jadi 4 langkah yang tadi saya sampaikan, yang pertama adalah pembersihan ya. Pembersihan itu nanti ada 2 ya. Ini mungkin Bapak Ibu atau Ibu-ibu ya yang biasa mempunyai produk yang biasa untuk membersihkan, monggo disilahkan dipakai untuk, tapi hanya kami berharap ini konsisten Mbak, rutin dilakukan, karena kita kalau jelak-jelik gitu nanti ya tentu saja manfaat dan terlihatnya berbeda ya. Jadi pembersihan, jadi bersihkan kulit dari kotoran itu. Kemudian kulit juga kan mungkin juga ada dari make up, kemudian juga dari luar polusi dan sebagainya ya Mbak. Jadi harapannya ini make up dan sel-sel kulit mati itu diangkat dengan melalui pijatan-pijatan lembut yang memutar gitu Mbak. Ya, jadinya dibersihkan. Kemudian biasanya produk pembersih ini juga bisa difungsikan untuk mengangkat make up ya. Kita kan kalau ibu-ibu kan suka pakai bedak, pakai alis, pensil alis sedikit gitunya, itu bisa. Dan juga lebih bagus lagi nanti dengan sabun muka, dicuci dengan sabun muka Mbak. Ini juga bisa dilengkapi dengan susu pembersih ya, dibersihkan, diangkat kotoran-kotorannya ya. Kemudian yang kedua dengan memakai toner atau penyegar. Nah, toner ini mengangkat tadi yang saya sampaikan, mengangkat sisa-sisa kotoran yang lebih sempurna. Jadi sekaligus nanti menyegarkan kulit kita ya Mbak ya. Kemudian toner ini juga berfungsi untuk menutup kembali pori-pori yang tadi sudah kita buka waktu saat kita membersihkan, kita angkat. Kemudian dan pori-pori ini jangan dibiarkan terbuka. Nah, ini ditutup atau disegarkan dengan toner ini. Nah, ini ada tips Mbak untuk kadang-kadang kita salah. Jadi toner ini kalau kita pakai itu kita bisa menuangkan di kapas gitu Mbak, tapi dengan cara ditepuk-tepuk saja Mbak, tepuk-tepuk gitu. Jadi kadang-kadang kita diusap gitu, itu nanti akan melukai kulit kita. Jadinya kita harus secara lembut ya memanjakan kulit kita dengan lembut gitu ya. Jadi ditepuk-tepuk gitu ya di seluruh wajah, jadi sehingga nanti pori-pori kita menutup kembali. Nah, ini langkah pertama dengan tadi ya Mbak, dibersihkan dan dengan penyegaran ya. Kemudian kedua yang perlu diperhatikan lagi mata, eyes mata ya. Kulit di area mata ini Mbak lebih peka dan tipis ya, sehingga ini dibutuhkan perawatan yang khusus gitu ya. Ya, jadi nanti bisa menggunakan krim mata Mbak. Jadi ada krim mata yang khusus ya, krim mata ini
di sebelah di sekitar mata gitu, di mata dioleskan di sekitar mata. Ini dilakukan tiap pagi dan malam hari ya, kita rawat ya. Ini juga harapannya untuk mengatasi garis-garis halus itu Mbak, jadi kelipet-kelipet garis-garis yang ada di mata bisa agak tersamar, kemudian lingkaran hitam dan sembab itu juga agak teratasi ya. Caranya ini bubuhkan krim mata ini di bawah mata ya, kemudian agak ditepuk-tepuk lembut begitu dengan memakai jari manis ya. Pertanyaannya kenapa sih harus jari manis Mbak Desi ya? Ada yang tahu nggak ini? Nanti boleh siapa yang itu ya, gitu ya. Jadi karena ini Mbak, jari manis ini jari yang paling kekuatannya paling ringan dibanding 5 jari yang lain. Jadi gitu kita. Jadi kalau kita itu tidak terlalu keras gitu ya. Jadi kita kenapa dengan memakai jari manis. Nah itu perawatan mata. Ini langkah kedua ya. Kemudian langkah ketiga adalah bus atau serum ya. Ya selain untuk menutrisi kulit, serum ini digunakan untuk mendampingi krim pagi dan krim malam ya, untuk memaksimalkan kinerjanya krim tadi Mbak. Karena kita kalau pagi kita harus pakai krim untuk ya tadi ya sinar matahari yang tadi saya sampaikan, melindungi dari polusi dan sebagainya. Tapi ini sebelumnya diberikan serum ya. Jadi serum ini berfungsi tadi untuk mengaktifkan konsentrasi yang tinggi dan meresap ke dalam kulit ya, sehingga tadi memaksimalkan kerja dari krim pagi dan krim malam. Nah, bus ini juga seperti tadi yang 2 menitan tadi Mbak ya, jadi dilakukan pagi dan malam ya. Ini sudah langkah ketiga Mbak Desi. Nah, yang terakhir, nah ini langkah terakhir ya. Ini adalah pelembab. Ya, pelembab ini tadi ada dua krim Mbak, krim pagi dan krim malam ya. Fungsinya krim pagi ini untuk melembabkan dan melindungi kulit dari pengaruh buruk lingkungan. Tadi saya sampaikan beraktivitas di luar rumah. Di luar ya, gitu biar bagaimanapun kita tetap ada, biar di rumah pun juga ada loh Mbak debu yang nempel gitu ya. Ini seperti polusi, apalagi sinar matahari gitu ya. Jadi nanti kita harus melindungi. Kalau sinar matahari tadi saya sampaikan boleh dilindungi dengan tadi selain krim pagi dengan kacamata atau topi ya, untuk melindungi agar jangan ada sinar matahari langsung. Nah, penggunaan krim ini baiknya dengan SPF, Pak. Disarankan ada yang mengandung SPF. Nah, itu jadi ini tadi yang berfungsi untuk melindungi dari pengaruh buruk lingkungan ya. Gunakan secara merata pada seluruh wajah dan sampai ke leher gitu Mbak ya. Ada juga karena debu-debu suka ada sampai ke leher gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah krim malamnya. Nah, kenapa harus juga krim malam ya? Karena kulit kita itu diharapkan di malam hari itu ada pemulihan ya, jadinya agar bisa beristirahat gitu Mbak, jadinya bebas dari tadi debu dan sebagainya. Merilekskan betul Mbak ya, karena sehingga krim malam ini juga sangat penting kita berikan kepada kulit kita ya. Aplikasikan pada wajah yang sudah bersih Mbak. Jadi sama seperti yang sebelumnya memakai krim pagi itu, jadi kita bersihkan dulu kulit kita tadi dengan dengan pembersih dan toner, kemudian kita berikan serum ya, setelah serum baru dengan krim malam ya. Emang agak itu ya Mbak ribet, tapi ini memang tujuan kita untuk investasi menyehatkan kulit. Dan ini Mbak, di masa pandemi ini bisa kita lakukan di rumah saja. Artinya ini bisa kita lakukan setiap hari begitu Mbak. Jadi tips untuk memanjakan kulit di rumah saja ya. Itu ini tadi dari 4 langkahnya ya Mbak Desi. Nah, ini Mbak, jadi ada tips tambahan sebenarnya Mbak, selain tadi 4 langkah yang bisa kita lakukan harian. Tapi yang kedua ini dianjurkan untuk dilakukan 1-2 kali seminggu gitu loh Mbak Desi. Jadi tidak dilakukan setiap hari, karena kalau di lakukan setiap hari takutnya agak mengikis dari kulit kita. Nah, yang pertama adalah eksfoliasi gitu. Nah, kegiatan eksfoliasi ini yaitu mengangkat sel-sel kulit yang mati, dan itu yang mungkin yang sudah agak lama gitu ya Mbak ya. Ini dengan memakai scrub Mbak.
Nah, kita mungkin sudah familiar ya, scrub ini yang agak bulir-bulirnya agak itu ya Mbak. Jadi kalau kita krim kita itu ada kasar-kasar itu, nah ini juga bisa mengangkat, menjadikan kulit lebih bersih, kemudian terhindar dari jerawat. Dan juga yang minyak-minyaknya ini bisa terangkat. Tapi memang disarankan tidak setiap hari Mbak, ini karena ini perawatan untuk 1 sampai 2 kali seminggu. Ya. Kemudian yang kedua adalah memijat. Ya, kegiatan memijat ini membantu menjaga kelancaran aliran darah dengan atau juga oksigen dan juga mengurangi penumpukan kotoran-kotoran ini Mbak yang di wajah nih dengan relaksasi ya artinya. Nah, ini juga bisa digunakan dengan cara memutar kulit dan sebagainya di Oriflame ini ya Mbak ya, maaf ya agak promosi ini ada ini Mbak, ada apa namanya? Iya, ada endorse dari kulit. Iya. Ini ada produk. Iya, ini yang pijatan-pijatan. Jadi mohon maaf kulit kita ini tidak boleh kita kasar gitu ya Mbaknya. Jadi kita dengan harus ini ada alat untuk memijat ya. Gampang digunakannya Mbak. Nah ini tinggal gitu. Jadi kita jadi kita simple tuh ya nanti kita putar-putar gitu ya. Ini ada bulu-bulunya yang sangat lembut gitu ya. Jadi bulu-bulu ini mungkin bisa menjangkau dari sekitar mungkin sekitar hidung yang kita tidak bisa terjangkau dengan tangan. Lagi pula ini kan lebih aman ya Mbak ya. Jadi dari tangan kita mungkin saat ini tangan kita agak kotor dan sebagainya. Jadi ini aman sekali. Jadi bisa dengan ini sangat mudah sekali dan juga enak, jadi seperti dipijit. Kalau 1 kali nanti setelah ini dia berhenti Mbak. Tapi kalau kita rasa kurang mungkin bisa 2 kali dengan 2 putaran gitu ya. Ini bisa ya ada alatnya sederhana tapi bisa pakai baterai begini. Iya, pakai baterai ya. Ini ya. Itu saya lanjut. Mungkin sebelum lanjut kita ini ingin menyapa dulu para sahabat sharing baik yang ada di studio maupun yang ada mengikuti secara virtual di YouTube maupun di Zoom. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, menanyakan sesuatu hal yang terkait dengan materi kita hari ini bisa dituliskan di kolom chat. Ya, kemudian mungkin untuk pemancing kita berikan 1 pertanyaan kuis ya Bu ya. Jadi nanti yang bisa menjawab paling tepat dan paling dulu gitu ya, paling awal nanti akan kita berikan hadiah door prize ya. Ya, pertanyaannya yang simpel dulu aja ya. Boleh. Apa ya pertanyaannya? Ya, nanti silakan sahabat sharing untuk menebak tanggal ulang tahunnya Ibu Eni dan juga usianya berapa. Ya, kan belum dibuka ya Bu. Nanti kita buka di akhir. Usianya beliau ternyata berapa sih ya, yang kelihatan masih muda ya. Masih kayak sebaya gitu ya. Enggak juga. Ya, silakan dituliskan di komentar. Nanti kita akan tampilkan siapa yang menjawab paling tepat dan juga paling dulu ya, yang pertama kali menjawab dengan tepat ya. Kemudian 1 lagi pertanyaan kuisnya. Silakan menuliskan di kolom komentar tentu saja ciri-ciri kulit sehat. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eni, ciri-ciri kulit sehat itu meliputi apa saja. Nah, itu silakan dituliskan 1, 2, 3 gitu ada ya Bu ya. Cluenya seperti itu ya. Nanti silakan dituliskan. Baik, nanti kita akan masih ada pertanyaan kuis yang lebih lanjut, tetapi itu dulu ya dulu dan kita akan kembali ke materi ya. Monggo Bu Eni bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Desi. Ya, tadi kita itu sampai kepada tips yang tambahan ya. Tambahannya ini tadi selain eksfoliasi tadi kita mengangkat dengan scrub, dengan pijatan ya. Pijatan ini juga harapannya nanti bisa mengencangkan kulit ya yang dengan secara alami ya. Yang ketiga, tips tambahannya adalah dengan memakai masker, Mbak. Ya, masker ini nanti boleh digunakan sesuai jenis kulit kita. Jadi kita tahu apakah kita berminyak, kemudian apakah kombinasi atau mungkin lagi kulit normal itu ada maskernya sendiri-sendiri gitu ya, sesuai. Bukan masker yang biasa. Bukan masker corona. Bukan masker ya. Ini masker nanti kita
biasanya suka takut ya, loh kita bermasker putih semua gitu ya. Itu nanti ini harapannya dengan bermasker ini akan memberikan nutrisi tambahan ya, agar kulit kita lebih terasa segar gitu, ya, kulit wajah kita segar. Nah, ini dengan tips tambahan ini dilakukan 1-2 kali seminggu, Mbak. Tidak dilakukan setiap hari yang seperti tadi saya sampaikan dari 4 langkah tadi ya. Ini sampai di sini dengan tadi skincare perawatan kulit wajah ya. Nah ini Mbak ya, mungkin ini yang terakhir ya. Jadi sebenarnya tadi ya kayaknya umur itu kita nggak tahu ya Mbak Desi, tapi tua itu pasti ya gitu ya, karena itu mungkin ya kita mungkin kita nanti di usia tua, tapi inginnya kan kita bercita-cita tua tapi sehat gitu ya Mbak ya. Jadi ini ya mungkin 4 faktor gaya hidup ini mungkin nanti yang akan bisa mempengaruhi tentang usia kita Mbak ya. Kayak apa sih sebenarnya? Nah misalnya kita baiknya itu punya komunitas Mbak Desi. Nah seperti sekarang kan lagi itu ya, lagi trennya ini komunitas goes gitu ya, gitu misalnya kita kalau di olahraga itu mungkin ada kita punya komunitas goes, mungkin komunitas saya tadi sama teman-teman ada Tajujo, mungkin ada senam gitu ya, terus juga mungkin ada zumba gitu, kita punya komunitasnya kayak gitu ya. Yang penting komunitas ini apa Mbak? Komunitas yang sehat, yang positif, terus saling mendukung begitu ya, kita perlu. Nah ini juga menjadikan kita hidup bahagia. Kalau bahagia kita imun kita bagus, bahagia dan nanti kita sehat begitu ya. Jadi itu yang pertama, itu kita punya komunitas. Kemudian yang kedua juga kita ada aktivitas fisik yang positif Mbak. Mungkin kita punya hobi di seni, punya hobi berkebun dan sebagainya yang sekarang lagi tren ini ya, teman-teman pada senang berkebun ya. Nah ini kita bisa lakukan aktivitas fisik yang positif gitu ya. Kemudian istirahat cukup. Nah ini juga gaya hidup yang perlu tadi saya sampaikan, sebaiknya minimal 8 jam gitu ya, karena kita bisa fresh, bisa nanti seimbang antara aktivitas yang kita keluarkan dengan istirahat kita gitu ya. Ini juga akan mempengaruhi usia kita biar lebih lebih kelihatan muda gitu. Yang terakhir adalah makanan Mbak Desi. Tadi saya juga sudah singgung, baiknya kita makan dengan makanan sehat, makanan bergizi, dengan mungkin kalau dengan itu beragam, kemudian juga nanti cukup misalnya bisa buah, sayuran, mungkin ada susu dan sebagainya, juga mungkin ditambah multivitamin ya. Juga ada loh saya produk multivitamin. Nanti saya bisa itu sedikit sampaikan ini nutrisik ya, nutrisik ini ya, multivitamin pengganti mungkin makanan mungkin vitamin kita kurang, dan ini bisa, ini untuk semua umur ya, maksudnya untuk usia mungkin tidak balita ya, anak dan remaja maupun bapak ibu bisa gitu ya. Ini ada rasanya juga ya. Ada rasanya, jadi rasa selain vanila, menyegarkan, coklat gitu. Nikmat juga. Ya, nikmat juga. Ini juga bisa dicampur dengan susu, bisa dicampur dengan buah Mbak. Kalau anak saya senang suka dicampur dengan pisang, kemudian dicampur stroberi gitu ya. Pisang ya bisa ada rasanya gitu ya. Ya, itu. Ya, saya lanjut. Nah, jadi tadi itu Mbak, jadi kita perlu tua itu sehat, tetap biar sehat. Tadi itu kita bangun komunitas yang positif, kita bangun mungkin grup-grup ya, kita di WA grup dan sebagainya, ini kan juga buat senang ya, buat kita bahagia gitu. Kemudian imbangi kegiatan dengan fisik maupun istirahat dan makanan sehat ya. Itu sih saja sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan di Jumat sharing ini gitu ya. Intinya kita mau sehat dari usia tua. Ini ya. Iya Mbak, ini mungkin beberapa aktivitas saya nih. Saya juga pernah juga diajak snorkeling ya gitu ya. Ya ini ya, terus juga biasa ikut itu senam atau jalan sehat Mbak, saya di alun-alun ini juga ada teman-teman juga yang
apa namanya ikut gabung janjian di sana gitu ya. Terus berkebun gitu ya, mungkin sekarang juga banyak teman-teman Bapak Ibu yang senang berkebun ya. Ini saya juga saya senang sekali kalau lihat kebun yang yang hijau gitu ya. Jadi malu ya tadi ini ya. Oh yang ini contoh melindungi wajah dari paparan sinar matahari juga secara langsung gitu ya. Bisa dengan topi, bisa dengan pelindung kacamata hitam ya gitu. Jadi kita tetap harus sehat walaupun kita berolahraga ya, kita lari pagi ya, karena memang kita tahu Mbak sinar matahari di atas jam 9 itu kan ya kurang bagus ya untuk wajah kita. Ini itu mungkin satu lagi. Nah ini rekreasi, traveling gitu ya Mbak ya, mungkin juga bisa. Saya juga senang juga siaran di radio ini juga bisa beberapa kali juga yang bisa mengikuti siaran ini. Waktu itu kebetulan main ke BKKBN Sumatera Barat ya, kasih kesempatannya ngobrol di radio karena di sana ada studio radio di BKKBN Sumbar gitu ya gitu. Ya, yang terakhir mungkin terima kasih Bu Rodi udah kasih kesempatan itu yang terakhir tadi saya dengan Bu Rodi waktu acara dengan genre gitu ya. Ya gitu aja, mungkin Bapak Ibu punya aktivitas lain monggo disesuaikan minatnya masing-masing. Betul, yang jelas harus positif ya, saling mendukung gitu ya satu sama lain itu sesuatu hal yang baik, yang positif. Kalau di radio mungkin hanya terdengar suaranya. Kalau di sini kan kita live, jadi tidak hanya suara, tapi juga ada kelihatan nih Bu Eni itu yang seperti apa sih ya. Oh itu pantesan ya, ternyata memang masih cantik. Ya, mungkin itu Mbak Desi yang bisa saya sharingkan. Justru saya saat ini ingin dari Bapak Ibu, teman-teman remaja bisa memberikan mungkin sharing ilmu lah. Saya juga masih selalu belajar dan memang ini harus menjadi semangat kita, karena juga kalau jujur kalau mungkin capek dan sebagainya ya kadang-kadang terus bukan kita harus selalu bangun keinginan untuk merawat kulit kita agar tetap sehat, tetap bugar dan juga untuk tetap selalu kelihatan cerah bahagia gitu ya. Saya kira sudah ya. Ya terima kasih ya, mohon maaf ya tidak berkenan ya. Iya. Terima kasih Bu Eni, luar biasa tadi sharing tips dan juga pengalamannya tentang perawatan kulit. Dan kita tahu tadi sudah disampaikan juga oleh beliau Bu Eni bahwa perawatan kulit ini tidak hanya bagi wanita. Betul. Dan tidak hanya bagi ibu-ibu ya. Tapi para remaja, misalnya ini remaja putri juga sudah bisa untuk melakukan perawatan sedini mungkin sehingga nanti di tuanya, karena ini investasi ya Bu ya, investasi saat ini nanti memetiknya keuntungannya itu tidak instan gitu ya Bu ya, beberapa tahun kemudian. Jadi contohnya ya seperti Bu Eni di usia beliau saat ini ternyata masih terjaga kulitnya sehat gitu ya, karena itu dilakukan sudah sejak jauh-jauh hari itu ya Bu, jauh-jauh waktu yang lalu gitu. Ini adalah bentuk investasi perawatan kulit. Bapak Ibu, sahabat sharing, apakah sudah ada yang mengajukan pertanyaan atau sudah menjawab kuisnya tadi? Kita lihat di layar. Terlalu kecil, terlalu dibacakan. Seperti saya nih kayaknya Bu ya. Bisa dibacakan. Anda mau bacakan pertanyaannya? Ya, dibacakannya tuh pagi, Mama ya benar ya. Tidak sabar sebagai ini yang pertanyaan ya. Apakah ini yang di YouTube ya? Yang di YouTube. Oke, coba mungkin. Oke. Nah, mungkin ya bagi yang baru saja bergabung, kita sapa sahabat sharing semua. Pagi ini kita belajar tentang perawatan kulit wajah atau skincare. Tadi sudah dibagikan tipsnya dari narasumber kita, Ibu Eni. Jadi silakan bagi yang ketinggalan nanti bisa mengulang di YouTube ya, karena kita juga live di YouTube. Jadi nanti bisa yang ketinggalan materi ya bisa dilihat lagi. Kemudian tadi kita juga sudah memberikan pertanyaan sebagai kuis. Jadi nanti yang menjawab
Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan secara tepat akan kami berikan hadiah yang sudah tersedia di hadapan kita. Jadi bukan sesuatu yang PHP ya Bu, tapi ini real sudah tersedia nih hadiahnya, benar-benar ada gitu ya. Monggo Bapak Ibu sahabat sharing semua untuk memberikan tanggapannya, responnya, baik itu pertanyaan maupun juga jawaban atas kuis yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, kita akan cek dulu apakah sudah ada yang memberikan respon ya Bapak Ibu. Karena di proyektor di LCD-nya kurang terbaca nih, jadi saya menyimak dari HP ya, sahabat sharing semua. Ternyata sudah banyak sekali yang memberikan tanggapan, responnya luar biasa nih. Ya banyak yang mengapresiasi Bu Eni nih, nggak sabar dengar tadi ya, sejak awal belum kita mulai itu sudah pada nggak sabar untuk mendengarkan sharing tentang skincare dan kesehatan kulit wajah. Kemudian ini ya ada yang bertanya Ibu, ini mau nanya dong, apakah laki-laki juga perlu perawatan kesehatan kulit? Nah ini gimana Bu Eni? Bisa ditanggapi lebih dahulu. Ya betul. Jadi memang perawatan kulit ini tidak untuk perempuan atau remaja putih saja Mbak. Bapak-bapak memang perlu. Justru malah bapak-bapak ini, mohon maaf ya, tadi perlakuan ini tadi sayapnya ada yang itu ya, merokok misalnya ya, merokok itu juga akan mempengaruhi kulit gitu ya. Jadi harapannya tidak merokok gitu ya. Kemudian juga kulit itu kan harus dirawat, tidak ada perempuan dan laki-laki, karena laki-laki itu juga aktivitas di luarnya juga cukup banyak Mbak. Pasti ada polusi lingkungan, tadi saya sampaikan ada polusi udara, terus sinar matahari dan sebagainya, itu tetap harus merawat kulit dengan tadi 4 langkah tadi Mbak. Jadi itu produk-produk mungkin Bapak Ibu juga sudah biasa punya di rumah itu untuk perawatan sehari-hari, tadi pembersih, toner dan sebagainya, memang diharapkan oleh semuanya. Tadi yang kita terutama diutamakan yang beraktivitas di luar rumah yang mungkin banyak pengaruh dari lingkungan. Ya Mbak, itu memang perlu untuk semua. Ya, jadi tidak hanya bagi kaum perempuan, tapi juga bagi kaum laki-laki. Ya, karena kesehatan milik semua ya, ini haknya semua. Ya, sehat itu pilihan ya. Baik, kita lanjutkan ini. Ada yang menanyakan lagi Bu, bagaimana tips untuk memilih merek kosmetik yang aman? Ya, ini penting ya Bu ya. Ya, mungkin bisa diulangi di slide tadi Mbak. Jadi di slide berapa ya? Tadi saya sampaikan produk itu sebaiknya itu yang alami, begitu ya Mbak ya. Tadi tadi yang alami, yang saya keberapa alami, kemudian tadi bebas dari bahan kimia, bahan kimia, betul Mbak Desi, tidak bebas dari, dan yang jelas tadi ada jadi izin dari Badan POM itu ya, karena kita banyak memang di luaran produk-produk ya, jadi yang perlu kita perhatikan adalah tadi minimal itu Mbak ya, minimal tadi alami, kemudian juga tadi terjaga dari semua kualitasnya tadi dengan ini ya harus dipastikan ini tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya itu Mbak, karena banyak ya itu intinya. Jadi ini yang kita harus sepakati bahwa bahan-bahan alami tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya dan sudah ada izin Badan POM ini yang perlu perhatikan. Boleh semua produk apapun asal ada kriteria ini. Itu Mbak Desi. Dan disesuaikan juga dengan jenis kulit kita. Itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi tidak asal memilih, kita harus
punya pengetahuan atau kita bisa mengenali gitu ya, betul, mengenali jenis kulit kita tuh kulit apa gitu. Ini juga buat bapak juga loh berlaku untuk bisa mengenali jenis kulitnya. Baik, kita lanjutkan ya Bu Eni. Saya kira sudah cukup menjawab pertanyaan tadi. Ini sudah dia menjawab terkait dengan pertanyaan kuis, yaitu tanggal ulang tahun Bu Eni dan usia. Tapi ini masih kita keep ya, kita akan bongkar nanti di sesi akhir. Jadi silakan sahabat sharing untuk tetap dapat menuliskan jawabannya di kolom komentar baik di YouTube maupun di Zoom. Dan kita akan beralih ke ini ya, ciri-ciri kulit wajah yang sehat. Nah ini sudah ada yang menjawab ini ya, dari Septi Yuwana. Ini ada kulit bersih, halus, warna kulit merata, elastisitas baik atau kenyal, dan tidak ada esensi aneh yang dirasakan wajah. Kemudian dari jawaban dari ini ibu atau kakak ya, ini mungkin ya, Saklia Wijaya. Jadi ciri kulit sehat, yang pertama warna kulit merata, yang kedua tekstur kulit kenyal, lembut, halus, dan yang ketiga kulit lembab. Ya, betul. Ini tepat ya Bu ya? Tepat betul ya, 3 itu Mbak. Jadi ini yang paling tepat dan paling pertama menjawab. Pertama kali menjawab dengan tepat adalah Kakak Saklia Wijaya. Jadi nanti silakan Anda berhak untuk mendapatkan hadiah door prize dari kami. Ini cewek apa cowok ya? Ya itu, ini door cewek prize bisa menentukan agar apa ya door prize yang saya berikan ini bisa manfaatkan. Ya, kita sesuaikan apakah Anda cewek atau cowok. Nanti kita produknya akan kita berikan, kita sesuaikan. Untuk yang menjawab ulang tahun dan usia Bu ini nanti kita lihat lagi ya di belakang. Jadi satu sahabat sharing kita berikan kesempatan untuk mendapatkan satu hadiah supaya lebih merata ya, lebih banyak yang bisa mendapatkan hadiahnya. Baik, kita ini ada pertanyaan di Zoom ya. Di Zoom apakah terlihat Ibu ini? Ya, enggak terbaca. Di sini bisa juga. Ya. Bentar. Di Zoom. Oh ini ya. Kita lihat ya, kalau sahabat sharing semua. Bentar. Di kolom komentar ya. Coba, saya mau tanya Bu untuk vitamin mata, ya betul ya? Iya, ais. Vitamin mata diperlukan minimal berapa kali? Ya, betul ya? Ya, terima kasih Mbak. Dari minimal untuk usia berapa? Ya. Minimal usia berapa gitu ya? Ya. Dari Mbak apa siap Mas? Ya, untuk yang pertanyaan untuk krim mata ya tadi tadi saya singgung ya Mbak, ada 4 langkah kan tadi. Yang pertama tadi pembersihan ya, yang dengan dua itu ya, pembersihan dengan pembersih dan toner, terus yang kedua mata. Nah, krim mata ini perlu memang saya sampaikan tadi untuk merawat sekitar mata. Disampaikan usia. Untuk usia memang saya ini memang ada Mbak, ada untuk jenis-jenisnya ya, seperti perawatan. Boleh Mas Rahmat sedikit di di produknya di sini ya. Jadi itu tetap harus kita sesuaikan, produk-produk itu ada seperti disesuaikan usia Mbak ya. Seperti yang mungkin nanti yang saya pakai ya tadi untuk perawatan kulit ini nanti ini disesuaikan dengan usia saya, karena ini ada fungsi untuk merawat kekenyalan, merawat
apa ya agar untuk tetap lembab. Ini lembab, kemudian juga penuaan karena keriput itu itu agak terkurangi itu. Jadi agak menghambat untuk adanya garis-garis halus itu. Jadi ini dengan yang ini mungkin dilihat dengan usianya. Ya, kemudian yang sana Mas, ini yang ungu nokit ini ya misalnya Terus ini juga ada yang sebelah kanan ini tentu saja yang tadi untuk upaya untuk pencerahan begitu Mbak. Ya mungkin kalau yang teman-teman muda, remaja itu lebih kepada pencerahan gitu ya. Kemudian agak kelihatan segar gitu. Ini ada itunya Mbak. Jadi yang baik memang produknya itu yang dengan ada pas artinya sesuai di kebutuhan jadi itu harus kita harus kita tahu bahwa memang produk itu harus sesuai dengan kebutuhan permasalahan begitu Mbak. Jadi kalau teman-teman yang masih muda ya jangan pakai yang saya pakai gitu misalnya begitu, bisa yang dengan produk lain. Kayak susu itu ada yang untuk 50 tahun ke atas gitu ya Bu. Jadi khusus memang kebutuhan setiap usia, rentang usia itu berbeda. Baiknya memang produk yang dipilih memang yang ada spesifikasinya Mbak. Lebih sesuai ya dengan yang kita butuhkan. Ada semua umur ada. Baik, nanti Bu Eni akan menunjukkan masing-masing produknya yang sudah ada di hadapan kita. Kita akan menanyakan lagi satu pertanyaan kuis ya. Kalau tadi yang satu sudah terjawab, sudah ada pemenangnya, itu Kakak Satria Wijaya ya, yang menjawab dengan tepat ciri-ciri kulit sehat tadi. Kemudian kuis berikutnya, pertanyaan untuk kuis berikutnya yaitu tadi Bu Eni menyebutkan ada kata kunci 422. Nah, itu apa artinya 422? Nah, silakan dijawab di kolom komentar, baik itu di YouTube ataupun di komentar Zoom. Baik, silakan. Kita masih ada waktu cukup banyak ini ya. Kita tunggu jawabannya. Nanti siapa yang akan menjadi pemenangnya. Baik, mungkin Bu Eni sudah bisa mulai untuk menjelaskan produknya tadi ya, yang sudah mungkin sahabat sharing, mana sih produknya kok nggak, maksudnya kelihatannya nggak dari sana ya, belum di Zoom mungkin ya. Nah ini sekalian dijelaskan mungkin ya. Monggo, ada yang mau praktek mungkin Mbak Ana mau praktek? Adakah sahabat sharing yang bersedia untuk mendemokan gitu ya? Kalau praktek Nah, ini sudah kita siapkan. Nah, ini kita akan lihat demo produknya. Jadi tidak sekedar menjelaskan masing-masing manfaat produk, tapi sekalian juga prakteknya ya Bu, bagaimana cara penggunaannya gitu. Langsung presenternya. Jangan Mas. Mungkin awal saya itu ya Mbak, saya coba jelaskan dulu Jadi yang pertama Mbak, mungkin ini susu pembersih. Saya pakai nanti pembersih, bisa kita ambil contohnya nanti kita semprotkan gitu. Kita tadi seperti saya sampaikan bisa dengan, kalau harian bisa dengan tangan saja Mbak, bisa ke atas begitu, terus kemudian kita gosok dengan kapas. Kemudian ini setelah pembersih, ini nanti ada yang saya sebut toner, penyegar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan dengan kapas gitu ya, dituangkan ke kapas terus ditekuk-tekuk gitu ya. Gitu, ini untuk mengangkat tadi pembersih susu pembersih yang tadi kita pakai, dan juga fungsinya untuk menutup kembali pori-pori ya. Ini kemudian tadi saya yang langkah pertama ya adalah ini Mbak, mata ya. Ini mata nanti
bisa kita ambil tentunya sedikit, nanti ini dengan jari manis kita kita usapkan di sekitar mata ya, tapi mungkin tidak usah terlalu mendekati dengan mata kita, nanti kita bisa berair ya gitu. Jadi sekitar mata diusapkan begitu secara lembut pelan dengan jari manis kita ya. Ini untuk mata ya. Kemudian selanjutnya tadi ini ya serum yang saya sampaikan ini bus atau serum. Nah ini fungsinya untuk tadi kerja dari krim pagi dan krim malam ini lebih efektif ya. Ini jadi ini serum atau bus ya. Ini tadi langkah kita yang ketiga Mbak. Ini kita pakai ya. Ini juga dipakai tadi 2 menitan ini semua karena bisa dipakai di rumah saja sehari-hari gitu ya. Nah ini dipakai untuk sebelum krim pagi dan krim malam ya. Ini contohnya krim pagi dan krim malam. Maaf ya Mbak kalau produk ini mungkin bisa kita kenali Mbak Desi, kalau produk itu bagus kualitasnya pasti sudah ada pelindungnya dulu ya. Ini masih itu ya, masih tertutup, masih segelan nanti gitu ya. Ini krim pagi dan krim malam ya, ini yang kita pakai setelah pakai serumnya. Ini sebenarnya langkah utama sih Mbak, dan ini tadi yang bisa dilakukan hanya 2 menitan. Kita memanjakan dan membuat kulit sehat cuma dengan waktu cuma 2 menit ya, begitu ya, masing-masing 2 menit pagi dan malam. Jadi ini cluenya untuk kuis kita tadi ya, apa yang dimaksud dengan kata kunci 422 tadi ya, sudah disampaikan oleh Bu Eni ya. Ini enggak. Kita coba kembali ke virtual ya di YouTube ini. Ternyata sudah ada yang merespon lagi Bu ya. Ya ada yang menjawab nih. Ada yang bertanya dulu. Izin bertanya Ibu, untuk pemakaian sunscreen baiknya di SPF berapa? Karena kita sering mendengar ada SPF 315, ada yang 30 ya, ada yang 25 juga. Nah ini ditanyakan sunscreen-nya baiknya di SPF berapa. Kemudian untuk ibu rumah tangga yang beraktivitas di dalam rumah, apakah tetap perlu menggunakan sunscreen? Nah ini ya gimana Bu ini? Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau saya mengenali produk, mohon maaf ya, produk yang saya kenal itu SPF-nya itu sudah disesuaikan Mbak. Misalnya seperti untuk usia itu tentu saja ini sudah sudah disesuaikan. Ini di sini mungkin sekitar 30 SPF 30 plus gitu ya biasanya ya saya seperti itu. Jadi kalau produk ini sudah disesuaikan dengan SPF-nya begitu. Tapi saya mohon maaf kurang tahu kalau dengan produk yang lain ya Mbak ya, ini desainnya jadinya itu ya. Jadi kalau pakai produk ini nggak perlu mikir lagi betul berapa betulnya ini sudah ditakar sesuai porsi ya. Betul. Ini yang tadi saya sampaikan yang untuk saya ya di usia saya dengan Ultimate Red ini, kemudian yang mungkin yang akan membedakan ini Mbak, di sini juga ada produk yang mungkin ini optimal, ini bisa dipakai yang tadi itu untuk mencerahkan, memutihkan dan sebagainya. Ini seperti ini. Jadi ini pembersihnya, kemudian ini penyegarnya. Ini tadi ini yang langkah pertama pembersih dan penyegar. Duit maut ya Bu, pembersih sama penyegar itu. Tidak terpisahkan ya. Kemudian untuk krim matanya yang ini yang paket yang satu ya Mbak ya, ini krim matanya, terus ini serumnya ya. Kemudian yang saya ditanyakan untuk SPF-nya berapa mungkin sudah terjawab Mbak di sini. Jadi ini kan krim paginya dan krim malamnya. Itu jadi nanti bisa disesuaikan dengan tadi kebutuhan, jenis kulit, usia begitu ya Mbak ya. Terus yang tadi pertanyaannya, kalau bagi ibu rumah tangga perlu ya. Kita kan beraktivitas Mbak, kita itu beraktivitas bahwa setiap
lari pastilah ada gerak. Kemudian apalagi kalau mohon maaf yang memasak itu kan nanti kita berkeringat gitu ya kan, keluar wajah itu ya karena ada pengaruh dari mungkin masakan yang uap masakan dan sebagainya. Kemudian walaupun di rumah kita tuh tetap saya rasa ada di debu, masa sih itu kita nggak ada debu. Tapi kan ibu rumah tangga sering lagi betul nyapu dan sebagainya. Saya kira perawatan yang paling tidak 422 ini perlu untuk siapa saja, di mana saja, dan usia berapa saja ya gitu. Itu Mbak Desi kalau menurut pendapat saya. Ya. Terima kasih Ibu. Ini tadi pertanyaan dari Kak Septi Yuwana ya. Tadi juga menjawab juga Bu dari pertanyaan kuis. Aktif itu Mbak, perlu dikasih door prize. Iya, kayaknya ini dapat door prize juga. Selamat untuk Kak Septi Yuwana. Nanti kami akan menghubungi untuk terkait mekanisme penyampaian door prize-nya atau hadiahnya. Jadi Kak Septi ini juga selain bertanya juga menjawab pertanyaan kuisnya Bu. Jadi 422 itu adalah melakukan langkah pembersihan wajah dengan 4 langkah selama 2 menit dan dilakukan 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Tepat ya. Selamat Anda berhak untuk mendapatkan hadiah dari kami. Baik, apakah di Zoom ada yang merespon lagi? Apakah itu pertanyaan ataupun jawaban kuis ya? Mungkin bisa digeser ke sini. Ya. Ini yang menjawab ulang tahun dan usia dari Bu Eni ya. Usia Bu Eni 56 tahun, tanggal lahirnya 11 September. Nah, tapi ini masih kita keep ya. Ini kita di belakang nanti, di akhir nanti. Kita mungkin lebih ke pertanyaan terlebih dahulu karena mungkin banyak netizen ini yang masih penasaran terkait dengan materi kita hari ini. Yang di studio mungkin ada yang bertanya, atau tadi jadi demo nggak Bu kita Bu? Sudah kita siapkan kursi panasnya dan juga produknya. Boleh. Monggo silakan. Oh ini ternyata ada tapi nanti dibuka. Oh nggak apa-apa dibuka kacamata, dibuka maskernya. Ya silakan Mbak. Nanti biasanya untuk Mbak Ana loh, saya jadi siapa yang memperagakan dapat door prize ya. Nanti bisa milih karena ada di sini ya Bu ya. Bisa milih ya. Silakan bersiap-siap. Kemudian informasi tadi yang mendapatkan door prize pertama kali Saklia Wijaya, Kakak Saklia Wijaya itu perempuan Ibu. Ternyata beliau adalah salah satu PKB aktif kita yang sangat aktif mengikuti Jumat sharing. Jadi apapun materinya biasanya mengikuti ya. Apalagi ya ada door prize seperti ini ya. Jadi selamat untuk Kakak Saklia Wijaya. Sudah ada berapa door prize ya yang keluar ya? 3 ya? 2 ya. 2 dan semuanya perempuan ternyata ya. Ini suara bapak-bapak mana nih ya? Mana ya caranya bapak-bapak ya? Nah, jadi ini langkah pertamanya adalah pembersihan ya Bu ya. Pembersihan. Ini produknya karena model kita yang bersedia melakukan demo ini adalah masih remaja ya Bu ya. Jadi produknya kita sesuaikan untuk model kita. Biar efektif pakai ini ya Mbak. Praktek sekalian. Oh iya, ini mempraktekkan untuk itu ditaruh di massage gitu ya, massage wajah gitu ya. Ya, sekalian biar bersih. Iya. Diratakan Mbak. Perlu ya cermin ya, kayaknya perlu pegang cermin ya. Perlu pegang cermin. Ya. Diratakan. Iya. Nggak apa-apa nih. Ini sekalian biar itu ya Pak. Iya, kita mempraktekkan untuk massage penggunaan alat ini ya. Gimana rasanya Mbak Ana?
geli-geli gimana gitu ya. Ini karena baru pertama kali ya. Kalau sudah terbiasa nanti tuman, Mbak. Kan bisa masalah hidup, bisa. Ya, sambil kita mengikuti demo yang dilakukan oleh Ibu Eni dan juga model kita. Ya, ini kayaknya besok akan menjadi top model magang. Saya sampaikan lagi satu pertanyaan kuis bagi sahabat sharing yang mengikuti secara virtual. Pertanyaannya adalah tadi Bu Eni menyampaikan ya untuk menepuk-nepuk tadi. Ya, ini itu menggunakan jari manis ya. Nah, itu kenapa harus menggunakan jari manis ya? Itu silakan dijawab, nanti jawaban yang paling tepat akan mendapatkan hadiah. Jadi tidak digeser. Oh ya, bagi penanya di Zoom tadi atas nama RR Gemilang ya, tadi menanyakan sesuatu di Zoom ya, itu juga berhak untuk mendapatkan door prize yang kita sediakan. Jadi selamat untuk Kakak Gemilang. Itu yang Mbak di jari manisnya Mbak. Ya. Ya, di bawah. Nah, ini ya yang tadi menjadi pertanyaan kuis untuk mengaplikasikan produk mata. Kenapa ini disarankan untuk menggunakan jari manis? Ya, tekanan dari jari manis itu yang paling ringan Mbak dibandingkan jari yang lain. Kalau telunjuk kan mungkin agak keras ya, kita. Nah, ini sudah dipraktekkan Mbak. Ya, itu jawabannya ya. Sahabat sharing semua, silakan dituliskan, G. Nah, ini sudah langkah kedua ya, memakai itu matanya. Yang selanjutnya bus atau serum. Nah, ya, ini langkah ketiga adalah penggunaan serum. Itu Mbak bisa di seluruh tubuh, seluruh wajah. Ya, di seluruh wajah. Ya, sama di selain di mata ya, di sebelah mata ya di luarnya, terus sampai ini. Ya, merata gitu ya. Merata ya. Karena ini pagi Mbak, nanti setelah serum ini saya pakai krim pagi ya. Oh iya, karena ini masih mendekati pagi ya daripada malam ya. Memang seharusnya lebih pagi dari ini ya Bu, karena kita demonya sudah jam 10 ke atas. Nah, ini masih lebih dekat dengan pagi, jadi kita menggunakan krim pagi. Ya. Krim. Sahabat sharing, masih kita tunggu untuk responnya dari pertanyaan kuis tadi. Mengapa untuk mengaplikasikan produk di sekitar mata disarankan untuk menggunakan jari manis? Nah, ini alasannya apa? Gitu ya, tadi sudah ambil di seluruh wajah, ini untuk pagi. Seluruh wajah. Misalkan enggak. Ada di seluruh wajah, diusap di seluruh wajah. Ya, kita sampai di sini dengan krim pagi. Nah, sedikit informasi Mbak Desi, kalau kita sudah perawatan seperti ini kan juga kita mungkin ingin lebih melindungi wajah kita. Nanti boleh setelah ini dipakaikan foundation gitu loh Mbak, sebelum kita ke bedah ya, secara tipis-tipis. Setelah dengan krim pagi, kalau kita mau bedah bisa kita bubuhkan foundation, jadi mungkin masih ada flek-flek hitam yang terlihat itu bisa agak tersamar. Kemudian setelah itu bedah ya itu sampai di situ biasanya saya pergi ke bedah sampai ke memakai bedah gitu ya. Jadi untuk make up-nya ya, begitu. Setelah perawatan make up-nya. Nah, sahabat sharing juga jangan lewatkan, tunggu kesempatan berikutnya karena Bu Eni juga akan men-sharingkan tentang
make up ya Bu ya. Tata rias. Kalau yang hari ini adalah terkait perawatan, maka di kesempatan berikutnya terkait dengan make up atau perawatan mohon maaf, make up atau tata rias. Insya Allah. Ya. Terima kasih Mbak Ana. Mungkin sudah itu prakteknya ya. Jadi ada cukup kan cuma 2 menit ya. Mbak Ana duduk di sini nggak terlalu lama. Ya. Terima kasih Mbak Ana. Ya, tadi sudah dipraktekkan 4 langkah yang tadi disebutkan. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah pembersihan. Tentu saja ini berduet dengan penyegaran, pembersihan dan penyegaran. Kemudian yang langkah kedua adalah mata, eyes ya. Jadi tadi ada produk untuk mata. Langkah ketiganya serum, ya, bus atau penggunaan serum. Dan langkah keempatnya adalah moisturizer atau pelembab krim pagi atau dan krim malam. Ya, kalau pagi menggunakan krim pagi, kalau malam menggunakan krim malam. Baik. Apakah sudah ada yang bertanya atau merespon lagi? Kita lihat ya, sahabat sharing semua. Yang di studio boleh juga ya merespon. Kita lihat di kolom chat di Zoom. Di chat belum ada ya Bu ya, di kolom chat di Zoom. Kemudian kita lihat di YouTube coba ya. Nah ini ada yang Kakak Satria ini ternyata aktif sekali. Selalu menjawab setiap pertanyaan itu ya. Beliau menjawab memakai jari manis karena kekuatannya yang paling lembut atau kecil, atau paling ringan juga. Nah ini ada lagi yang menjawab, Ibu Iinat Sibah ini ternyata dia memantau ya. Beliau ini menjawab juga dengan jari manis biar hasilnya manis banget. Seperti narasumbernya atau seperti yang bertanya ya. Sama-sama manis. Nanti kita akan tentukan siapa yang paling tepat ya, yang kita anggap paling tepat. Baik, sahabat sharing, adakah yang ingin merespon kembali? Jadi sudah ada 3 door prize yang kita keluarkan pertama untuk Kakak Satria Wijaya tadi, ini perempuan. Mbak Satria Wijaya, kemudian Mbak Yohana tadi. Ya, Kak Seti Yohana, ini juga perempuan pasti ya Bu ya. Kemudian Kak RR Gumilang ya. Ini perempuan juga Bu ya. Perempuan juga. Iya. Siapa? Oh, Mbak Yusuf, terima kasih Mbak. Dari Cepu loh, dari Cepu. Kalau totok wajah itu sebenarnya seberapa penting? Kan ada salon-salon dengan totok wajah, kemudian ada beberapa pelayanan-pelayanan di salon itu kan yang banyak, tapi kita nggak tahu itu untuk wajah justru baik atau buruk dengan totok wajah, kemudian ada macam-macam saya nggak tahu ya. Tapi di salon itu banyak layanan-layanan. Nah itu untuk wajah itu baik atau tidak? Di layanan-layanan di salon-salon. Ya, baik, ada pertanyaan dari penonton kita, audiens kita di studio ya. Ini ada akhirnya ada bapak-bapak ya atau kaum laki-laki yang merespon ya. Jadi menanyakan menu-menu di salon ya. Salah satunya adalah totok wajah. Apakah itu termasuk bagian dari perawatan wajah gitu ya? Apakah itu memang baik atau disarankan untuk dilakukan atau tidak? Terima kasih pertanyaannya. Saya mungkin di luar materi kita sekarang ya Mbak, karena yang saya sampaikan ini perawatan sehari-hari dan juga mungkin perawatan mingguan gitu ya Mbak, tadi yang 1 sampai 2 kali seminggu. Saya rasa itu yang seperti totok, kemudian kita juga biasa melakukan facial gitu ya Mbak ya, mungkin itu juga bisa dilakukan dalam bulanan gitu ya Mbak ya, kalau mungkin harapannya ingin
ada hasil yang lebih maksimal, yang mungkin bisa dilakukan dengan waktu yang rentangnya agak panjang, bukan untuk kebutuhan dalam waktu dekat gitu ya Mbak. Saya kira itu mungkin juga perlu ya, semua kan ada perkembangan teknologi, kemudian juga ada perkembangan penemuan-penemuan, saya kira juga mungkin bagus juga, tapi kalau menurut saya mungkin itu tidak dilakukan dalam waktu harian atau mingguan, tapi bisa bulanan atau 3 bulanan atau 6 bulanan seperti fungsinya dan seperti facial gitu ya, secara itu dengan cara mungkin dari dalam, kemudian juga mungkin ada yang memang agak sulit mungkin ada kotoran-kotoran yang terselip di dalam kan, dengan harus perawatan yang agak maksimal, mungkin top-up ataupun facial itu bisa dilakukan jangka panjang ya, artinya 3 bulanan, 6 bulanan atau mungkin tahunan kalau mungkin memang kita sudah wajah kita sudah sangat terawat begitu ya Mbak, karena saya juga facial juga saya juga rentangnya cukup panjang karena juga mungkin sudah terbiasa melakukan perawatan sehari-hari sendiri. Apalagi untuk masa-masa seperti ini ya Bu ya, di mana kita harus menerapkan protokol kesehatan secara ekstra dengan physical distancing ya, mungkin untuk perawatan di salon bisa diminimalisir ya dengan perawatan sendiri di rumah. Jadi perawatan itu ada yang dilakukan setiap hari, ada yang mingguan, ya, ada yang mungkin juga yang bulanan. Dan itu Mbak, yang dari dalam dan dari luar. Nah, itu yang penting. Dari dalamnya tidak hanya di luarnya atau fisiknya, tapi juga dari dalam. Pertanyaan lagi ya, baik. Ini tuh efek ke kulit biasanya seperti apa? Apakah ada panasnya atau hangat atau gimana? Ada anunya nggak? Apa yang baru pertama kali mencoba? Itu kadang-kadang merasa agak panas terus khawatir. Itu normal atau tidak? Terima kasih. Mungkin kalau yang bagi pemula, mungkin karena kita tidak pernah pakai terus kemudian pakai, ya mungkin agak ada hangat-hangat ya Mbak ya. Tapi ini kalau kita lakukan secara rutin nanti otomatis ya mungkin saling menyesuaikan ya ke kulit kita dengan menyesuaikan apa yang kita itu. Tapi pengalaman saya sih tidak terlalu ada yang hal yang sampai kita panas dan mengkhawatirkan begitu Mbak. Saya kira ini sudah produk ini sudah dirancang ya dengan segala itu ya kalau saya bicara produk ini saya tapi kurang tahu kalau yang ditanyakan secara umum ya, saya kira penyesuaian antara bahan dengan kulit kita ya pasti ada, tapi saya kira tidak yang seperti yang mengkhawatirkan sampai kita kulit kita panas begitu Pak. Saya kira itu. Ya, terima kasih atas respon dan pertanyaannya di studio ini. Ternyata yang bertanya adalah Bapak Rahmat. Iya. Nanti boleh dong. Silakan nanti bisa ya memilih sendiri door prize-mu ya gitu. Untuk Bapak. Ya, kemudian tadi hampir terlewat untuk penanya pertama kali tadi ada Mas Ewang, Kak Ewang juga berhak untuk mendapatkan salah satu produk door prize ini. Apa ya? Yang pertama kali, apakah perawatan perlu juga dilakukan untuk laki-laki? Oh ya, perlu. Ya, tadi sudah dijawab pertama kali tadi ya. Kemudian juga untuk model kita, ya model kita juga berhak untuk mendapatkan hadiah door prize. Jadi sampai saat ini ya, untuk sementara kita bacakan sahabat sharing yang berhak untuk mendapatkan door prize, yaitu yang pertama Kak Ewang, yang kedua Kak Satya Wijaya, ketiga Kak Gumilar, keempat Kak Septi Yuwana, kelima Kak Rahmat, dan keenam Kak Ana ya. Sudah ada 6 yang memperoleh door prize. Jadi dari ke-6 ini 4 perempuan dan 2 laki-laki Bu ya. Produknya ada ya Bu ya. Ada. Nanti kita sesuaikan. Baik, kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Silakan bagi sahabat sharing yang masih ada pertanyaan bisa disampaikan baik itu melalui komen di YouTube ataupun di Zoom. Saya tambah dikit Mbak. Boleh monggo Ibu ini. Bapak Ibu, para remaja yang saya cintai, kalau mungkin nanti ingin mencoba dulu ya, mungkin tidak dengan produk yang kami sampaikan tadi. Nanti saya ada ini Mbak,
Ya, ini nanti ada 10 paket ini, boleh silakan yang nanti bisa menghendaki. Ini ada. Jadi ini ada contoh itu saja Mbak, bisa dipakai, mungkin dicoba dulu begitu ya kalau belum memakai. Ini yang pertama ini ada toner ini, jadi ada titik 1. Ini toner ini nanti kita bersihkan dulu ya, nanti bisa dicoba disobek terus dibuat membersihkan. Kemudian yang kedua eye cream. Nah, nanti di mata-matanya bisa ditepuk-tepuk dengan tadi jari manis, gitu. Jadi kemudian yang selanjutnya ini ada krim pagi, bisa dipakai kalau pagi, dan satu lagi krim malam. Ini monggo. Ini hanya untuk mencoba. Ini saya ada beberapa saya sampaikan. Monggo ini artinya bisa dipakai, boleh nanti saya titipkan di Abang itu. Jadi ini produk sampel dicoba betul. dulu jika memang cocok. Ya, baru membeli ya. Oke, itu. Monggo sahabat sharing semua, silakan untuk merespon. Materi kita hari ini cukup menarik ya, dan ini banyak peserta yang aktif bertanya maupun menjawab pertanyaan kuis. Di Zoom belum ada ya? Belum, ini masih di YouTube. Nah, kira-kira yang sudah mendapatkan door prize boleh menjawab lagi atau tidak? Enggak, sepanjang door prize-nya. Kalau door prize-nya masih ada, bisa ya Bu ya? Oke. Nah, ini tadi terkait pertanyaan kuis berikutnya tadi, mengapa untuk mengaplikasikan produk di mata harus menggunakan jari manis. Tadi ada 2 yang menjawab. Pertama Kak Satya Wijaya, ini memakai jari manis karena kekuatannya yang paling lembut atau kecil atau paling ringan ya. Kemudian dari Bu Iin, ini dengan jari manis biar hasilnya manis ya. Boleh dua-duanya bisa mendapatkan produk dari kami, door prize dari kami yang sudah kami sediakan. Selamat sekali lagi mendapatkan hadiah. Baik. Apakah ada yang ingin merespon lagi, Ibu dan Bapak, atau sahabat sharing semua? Jika tidak, kita akan membongkar tadi pertanyaan kuis pertama, tanggal ulang tahun Ibu Eni dan juga berapa usia beliau ternyata ya. Mungkin ada yang jawab, oh itu baru 17 tahun ya. Atau 20 tahun. Nah, ini sudah nggak ada lagi. Kalau tidak ada, kita close untuk kuis yang ini ya, yang pertanyaan terkait dengan usia Bu Eni ya, kita close ya. Tadi kita manjat lagi ke atas. Sudah ada yang menjawab. Ini Kak Serti Yuwana menjawab 11 September usia 56 tahun ya. Kemudian ada lagi nggak? Tadi di Zoom kayaknya ada yang menjawab ya. Nah, ini sebenarnya nih ya, kita cari tahu sebenarnya usia Bu Eni ini berapa sih Bu ya? Boleh tahu ya Bu ya? Sebetulnya benar Mbak jawabannya, saya kelahiran 11 September 1964. 11 September 1964. Jadi ulang tahunnya adalah tanggal 11 September tepat pada hari ini. Jadi hari ini memang spesial sekali ya. Kemudian berarti usianya berapa? Tinggal di ini ya? 56 benar. 56 tahun. Ya, kalau dulu kebijakan pemerintah mungkin besok tanggal 1 saya udah pensiun ya Mbak. Ya. Tapi kan ada pengunduran sampai 58. Ya insya Allah nanti masih 2 tahun lagi minimal ya. Siapa tahu nanti di JRT sampai 60 atau 65 tahun ya. Amin. Bisa lebih lama dengan Mbak Desi. Amin. Ya, jadi Bu Eni ini ya, kita konfirmasi ya, Bu Eni ini kelahiran tanggal 11 September tahun 1964. Kemudian usianya 56 tahun. Dan hari ini tepat pada tanggal 11 September beliau berulang tahun. Jadi nanti kita lihat siapa yang menjawab dengan benar. Ya, berhak untuk mendapatkan hadiah ya, tentu saja. Selamat. Oke, sahabat sharing semua, apakah masih ada yang merespon? Nah, ini ada, jauh sekali ini Bu. Ada, ini yang mengikuti di YouTube, ada Ibu Siti Ginting. Memang
Latbang BKKBN Jogja memang luar biasa. Nih, sukses teman-teman Jogja. Tapi ini kayaknya produknya kalau dikirim sampai ke sana gimana ya? Ini dari Sumatera Utara Ibu. Nggak masalah. Nggak masalah. Bisa kasih kontak saya nanti kalau produk. Kebetulan produk ini di cabang seluruh Indonesia ada Mbak. Saya sampaikan di bahkan apa namanya seluruh beberapa negara begitu ada nih. Jadi ya produk ini kan berasal dari Swedia gitu ya Mbak ya. Jadi itu semua bisa mudah, itu bukan hal yang sulit kalau untuk mendapatkan produk ini gitu ya. Jadi ini oke Bu, yes ini Bu. Yes, bisa boleh. Yes, ya. Baik Ibu Siti Ginting, jauh sekali ini apa namanya subscriber kita ya. Jangan lupa ya kita informasikan atau ingatkan untuk men-subscribe dan juga like video YouTube yang ada yang kita tayangkan pada hari ini. Jadi Ibu Siti Ginting ini jauh-jauh dari Sumatera Utara mengikuti dan berhak untuk mendapatkan produk juga. Selamat Ibu Siti Ginting ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Bu. Apakah jenis makanan juga berpengaruh pada kesehatan dan kesegaran kulit? Nah, sangat Mbak, sangat berpengaruh ya. Iya, dengan karena apa yang kita makan tentu saja saat ini teman-teman muda ini nanti akan berpengaruh untuk beberapa tahun ya Mbak ya. Takutnya nanti kalau yang kita makan itu tidak sesuai, tidak bergizi, kemudian tidak sehat dan sebagainya, nanti akan berdampak jadi penyakit di kemudian hari. Nah ini yang sangat tidak kita harapkan, sehingga memang makanan sehat itu sangat diperlukan sejak dini. Artinya kita harus memperhatikan tadi dari kesehatan, kemudian tidak ada bahan pengawet, tidak mengandung penyedap, pewarna dan sebagainya, dan jelas harus ada tadi ya izin tadi apa namanya yang kita makan dengan bergizi tadi. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna ya Mbak ya, itu harus kita lengkapi. Ya, kalau sekarang mungkin gizi seimbang. Gizi seimbang, betul, gizi seimbang karena kebutuhan gizi setiap orang masing-masing orang ini bisa berbeda-beda. Ya, itu sangat itu Mbak. Harus mengutamakan makanan sehat. Iya, oke. Jadi ada pepatah nih Bu, dirimu adalah apa yang kamu makan saat ini ya. Mungkin dirimu beberapa tahun kemudian adalah apa yang kamu makan saat ini. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang sehat, maka beberapa tahun kemudian kita juga kondisinya sehat gitu ya. Oleh karena itu kalau ingin sehat, konsumsilah makanan yang sehat. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi kah? Ini ada komentar nih Bu ya, yang tentang Nutrishake tadi Bu. Ya, Nutrishake keren, bisa untuk diet juga dan bebas di depo. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Jadi ini pengganti makanan kita Mbak, ini protein tinggi gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kita kalau malam itu kan suka males makan ya Mbak ya, itu bisa diganti dengan Nutrishake ini. Jadi biasanya saya minumnya ini sebenarnya sehari 2 kali, pagi gitu ya, sebelum sarapan sama sebelum tidur. Itu Mbak, ini juga mengganti jadi untuk tambahan multivitamin gitu ya, protein tinggi ya. Ya, saya senangnya rasa coklat Mbak. Tapi mungkin ada vanilla, ada strawberry, dan coklat. Ya, ketiga varian rasa. Silakan pilih rasamu. Pilih rasa yang kamu sukai gitu ya maksudnya. Oke, baik Ibu Edi, kita lihat lagi nih. Untuk usia sudah terjawab ya Bapak Ibu. Dan nanti bagi para pemenang bisa menghubungi kami terkait dengan mekanisme penyampaian hadiahnya. Ya, kayaknya udah laris manis itu ya Bu ya, surprise-nya ya. Banyak yang memberikan respon, baik itu jawaban ataupun juga pertanyaan. Terima kasih. Kira-kira adakah ini yang mengikuti via Zoom yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi pengalaman secara lisan? Nah, ini bisa raise hand ini ya. Silakan kita buka.
Mungkin kalau mau nulis males, saya males nulis, ingin langsung ngomong ya, boleh. silakan. Ya, Adakah lagi? Nah, mungkin selama ini gitu kita ngobrol dulu gitu sambil menunggu respon dari para audiens ini. Mungkin bisa menceritakan Bu Eni dulu awalnya ketika pertama-tama awal-awal menggunakan perawatan ini, apakah langsung terasa bedanya antara sebelum melakukan perawatan dengan sudah melakukan perawatan? Terus apakah sempat merasa bosen gitu ya, karena harus dilakukan setiap hari, harus continue gitu ya, harus konsisten gitu. Gimana Bu ya? Terima kasih Mbak. Sebenarnya saya mengenali produk ini sudah cukup lama Mbak ya, tahun 2004 ya saya cerita, tapi saya juga dulu belum terlalu ngeh ya, baru ada teman yang nawari saya beli gitu, tapi belum untuk perawatan wajah. Jadi sebenarnya saya belum lama juga Mbak, baru 2016 yang secara rutin gitu ya memakai produk ini. Sangat saya rasakan Mbak yang saya rasakan sehat, segar dan sebagainya. Terutama maaf Mbak ya, kalau lihat foto beberapa waktu yang lalu begitu kelihatan wajahnya itu foto-fotonya saya sampai aduh kok saya seperti ini ya dulu, yang jelas gitu udah kelihatan beda segar dan kemudian lebih mungkin disini lebih cerah gitu ya. Saya itunya sangat ini Mbak, sangat berbeda nih. Kemudian bosan. Saya menikmati itu Mbak, apalagi waktunya cuma 2 menitan ya, itu saya langkah-langkah ini saya itu jadi semangat. Jadi kalau pagi terutama memang pasti ya Mbak ya, saya maksudnya pembersihan dan sebagainya ini saya lakukan tiap hari, karena ini juga untuk sebagai dasar dari tadi kita mau memakai foundation atau bedak ya, agar tidak sinar matahari. Jadi memang semangat itu loh Mbak yang selalu kita ingin melakukan terus tiap hari. Terus kemudian untuk malam gitu ya, memang saya menikmatinya biasanya saya ini Mbak Desi setelah sholat isya gitu ya, saat itu kan sudah kayaknya seperti sudah punya sudah sah gitu loh gitunya, jadi sudah itu terus setelah sholat isya terus baru saya itu pakai perawatan yang malam, jadi sehingga kalau tidur tuh sudah sepertinya udah nggak punya ini lagi tugas gitu loh. Jadi saya memang seperti itu, jadi seperti memang ini keinginan saya untuk bisa melakukan secara rutin gitu Mbak. Jadi dinikmati, untuk senang, untuk itu gitu. Enggak Mbak, saya malah justru melukakan ini ya dinikmatilah dengan itu rutin dan senang, karena kita juga lihat apa hasilnya gitu ya kalau kita merawat dengan tekun dengan rutin gitu. Jadi kembali ke kita ya, motivasi kita. Kalau kita ingin hasil yang terbaik, maka kita harus patuhi atau disiplin dengan prosesnya. Karena tidak ada yang instan ya Bu ya. Perawatan sekarang langsung terlihat hasilnya yang bagus ya, nggak seperti itu ya. Jadi memang butuh proses, butuh waktu, dan butuh kesabaran, kedisiplinan gitu ya. Jadi yang mungkin yang dipakai untuk memotivasi kita adalah hasil yang ingin kita capai ya, sehingga kita karena hasilnya bagus ya kita harus disiplin gitu. Sebetulnya itu Mbak, tapi saya juga itu masih terlalu membangun untuk terus itu Mbak bisa melakukannya dengan baik gitu, karena memang tuh harus benar-benar termotivasi dari dalam. Iya, betul Mbak Desi. Ya, terima kasih Bu. Terus ini ada pertanyaan Bu, bolehkah diberikan saran untuk perawatan kulit bagi kulit yang sensitif? Seperti saya nih Bu, kulitnya sensitif, jadi kalau tidak cocok dengan salah satu produk, biasanya efeknya tuh bisa parah gitu ya. Terima kasih ya Mbak. Mungkin kalau tadi kita kembali lagi kita mengenali jenis kulit kita nih Mbak, jenis kulit kita seperti apa, terus
tadi kita tentu saja kalau kita sudah memakai produk-produk yang tadi alami dan sebagainya, tentu saja nanti bisa terlihat kalau kita memakai, mungkin kalau ada kulit sensitif biasanya ada peradangan, ada merah-merah begitu ya Mbak ya. Kalau sensitif seperti itu ya, kalau menurut saya kita coba kalau seandainya walaupun sensitif tentu saja produk-produk ini kan sudah sudah istilahnya sudah dijamin keamanannya begitu ya Mbak. Saya bicara ini produk ini tapi kita kembali lagi memang itu perlu kita tahu, apalagi untuk sensitif ini biasanya mungkin saran saya memakai produk-produk ini yang ringan gitu Mbak. Jadi kita kan saya sampaikan kalau di produk ini kan ada tingkatannya ya Mbak, yang untuk untuk kulit yang sensitif gitu, kemudian kulit yang berminyak, dan itu ada Mbak. Mungkin saya sarankan nanti dengan produk yang untuk kulit yang sensitif ya. Ya, ada jadi ya. Caranya mungkin yang pertama disesuaikan dengan kulitnya, apakah kering, normal, berminyak atau kombinasi ya. Kemudian melakukan tester. Jadi kalau memang menggunakan tester tidak bermasalah, maka bisa dilanjutkan. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Eni. Ini ada lagi nggak ya? Kita lihat. Sepertinya sudah terpuaskan ini ya. Terima kasih. Di Zoom sudah, tidak ada yang respon lagi, di YouTube juga. Jadi kita akan mungkin menyimpulkan ya materi kita hari ini tentang perawatan kulit yang supaya sehat, segar, dan bugar ya. Tadi yang pertama adalah melakukan perawatan secara rutin ya, rutin atau konsisten gitu ya, tidak bosan-bosan. Kemudian kita lakukan perawatan ini kan tidak hanya luarnya saja ya Bu ya, tapi dalamnya juga, karena kecantikan dari luar itu apalah artinya jika tidak diimbangi dengan kecantikan dari dalam gitu ya, biar inner beauty-nya itu juga keluar. Kalau ada inner beauty itu akan terpancar sehingga menambah kecantikan di luarnya gitu ya Bu ya. Jadi seperti relaksasi pikiran gitu ya, tidak stres, terus juga istirahat yang cukup kayak gitu, itu merupakan bentuk perawatan. Kemudian juga memilih produk yang sesuai dengan jenis kulit kita, dan juga melakukan perawatan yang aman, terjamin keamanannya ya Bu. Kemudian, untuk saat ini juga melakukan perawatan di rumah atau sendiri, self dari diri sendiri. Perawatan yang dilakukan itu lebih aman dan lebih hemat ya. Karena kalau di salon itu ternyata mahal sekali, di samping harus mengeluarkan biaya mahal, kemudian juga harus antri mungkin atau booking dulu, itu harus booking atau harus antri di sana, mungkin menyita waktu ya, sehingga kita lebih baik atau disarankan untuk melakukan perawatan sendiri di rumah. Nah, baik, itu kesimpulan kita di materi sharing session di Jumat sharing ini. Dari Bu Eni mungkin ada closing statement Bu, bisa disampaikan untuk closing statementnya bagi kami yang mengikuti Jumat sharing ini. Terima kasih. Yang pertama ya apresiasi untuk Balatbang untuk acara ini, mungkin bisa terus dilanjutkan. Jadi kita tidak hanya selain program yang kita lakukan, juga ada materi-materi ilmu di luar. Tentu saja harapannya ini akan bermanfaat untuk kita semua. Kalau yang saya sampaikan ini mungkin Mbak Desi ada yang kurang pas, ya saya mohon maaf. Ini hanya sharing ilmu dan kita bisa saya juga banyak berdiskusi ini. Ke depan memang sehat ya di usia tua seperti saya ini juga perlu perlu ada keinginan, motivasi diri sendiri untuk tadi bisa melakukan secara terus-menerus, memilih komunitas tadi ya Mbak, kemudian bisa beraktivitas fisik dengan menyesuaikan dengan kondisi kita, istirahat cukup, dan tentu saja tadi mengkonsumsi makanan
yang sehat, dan sehat dan beragam. Saya rasa ini bisa berlaku untuk siapapun, baik laki-laki, baik perempuan. Dengan tadi kalau kegiatan fisik nanti mau ditambah dengan perawatan kulit, jadi kita tetap sehat, tetap segar, energik, tentu saja nanti pasti memengaruhi aktivitas kita. Itu saja Mbak Desi, terima kasih atas waktunya. Salam sehat dari saya dan jadi sehat jiwa dan raga, ya, cantik luar dan dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Slogan yang bisa kita pegang supaya kita termotivasi untuk tetap melakukan perawatan. Dan jangan dikira bahwa perawatan ini tidak ada kaitannya dengan program kita ya Bu ya. Karena ini perawatan wajah itu juga bagian dari menjaga kesehatan kita. Nah, kalau kita sehat, menjadi anggota keluarga yang sehat, kita juga sehat, dapat berperan di masyarakat dengan lebih baik. Terutama juga kita sebagai petugas KKBPK, Bangga Kencana ya, sekarang petugas Bangga Kencana, kalau kita sehat, kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Ya, kemudian nanti bisa dilihat, wah ini SDM-nya BKKBN itu cantik-cantik ya. Nah, kita sering bertemu juga dengan orang lain, entah itu dengan masyarakat, dengan mitra kerja. Kalau kulit kita terawat akan menambah percaya diri kita. Sehingga kalau melakukan advokasi, mendapatkan dukungan itu akan lebih mudah. Ya. Baik, terima kasih atas sharing sessionnya dari Bu Eni. Sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Semoga apa yang di-sharingkan tadi, yang dibagikan untuk kita, bermanfaat bagi kita masing-masing. Kemudian makin sukses untuk Bu Eni ya. Amin. Terima kasih semuanya. Sehat, bahagia, dan panjang umur. Amin saja. Amin. Baik sahabat sharing, saya rasa untuk sharing kita hari ini cukup ya. Dan tadi sudah banyak respon. Kita ucapkan selamat kepada para audiens yang mengikuti secara virtual, baik itu melalui Zoom ataupun melalui YouTube, khususnya bagi para audiens yang mendapatkan surprise hadiah. Nanti bisa menghubungi kami terkait untuk mekanisme penyampaian hadiahnya. Baik, terima kasih. Yang berikutnya besok cuma sharing tanggal ya. Oh iya, diumumkan ini Mas? Oh iya, ini ternyata saya dapat informasi pesanan dari sutradara dan produser. Untuk Jumat sharing berikutnya, 2 minggu lagi ya 2 minggu dari sekarang kita akan kembali menyapa para sahabat sharing untuk sharing materi lagi ya, sharing sesuatu hal yang menarik. Ini kembali tentang cooking class ya. Kalau kemarin sudah cooking class memasak mie goreng ya, bakmi goreng yang sehat dan lezat. Nah, besok kita akan ada cooking class untuk memasak rendang. Ini ternyata luar biasa ya. Itu makanan favorit. Iya, dengan chefnya atau narasumbernya adalah Bapak Arisman SE, salah satu widya suara di perwakilan BKKBN. Sehingga jangan lewatkan untuk mengikuti Jumat sharing pada 2 minggu lagi dari sekarang. Jadi jadwalnya nanti kita akan men-share flyer-nya, dan bagi yang ingin turut mencicipi masakannya, silakan untuk mengikuti Jumat sharing besok itu di Labang BKKBN DIY ya. Jadi bisa mengikuti secara langsung di sini atau tidak secara virtual. Kalau virtual nanti susah mencicipi. Mungkin ingin aja sampai monggo kita open untuk para audien yang akan mengikuti secara langsung di sini. Baik, itu saja yang akan kami sampaikan, dan kami tunggu partisipasinya dari seluruh audien. Boleh mengajak orang-orang terkasih, tentu saja keluarga boleh, monggo. Baik, terima kasih. Kita akhiri, segala kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita sharing bersama, bermanfaat bersama, karena sharing ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Oleh sebab itu, jangan segan-segan untuk bersharing, dan juga segan-segan untuk belajar gitu. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.